Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati abahi wa mati wa driyati wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa ali kulli asbiqul ajmain wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Husain Musanif mu'allif padal kitab Sunan Al Salim din sumber al hadrami sifat saja Nawawi al-Bantani Syekhina Ustadina wa dzurriyyatina majmu'atana. Alhamdulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu an rupane siji nyekseni setuhune kelakuan iku la ilaha ora ono pangeran kang wajib den sembah illallahu angin kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan temen setune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi dadi utusane Gusti Allah wa iqamus sholati lan jumenengaken salat wa itauz zakati lan ngawehaken zakat wa saumu ramadhana lan poso ing dalem bulan Ramadan wa hijjul baiti lan munggah kaji maring Baitullah man hiya wong istata'a kang kuwasa ilaihi maring man opone sabilan dalane man ya wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah opone sabilan dalane. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami rukun-rukun Islam hanya terdiri dari khamsatun 5 perkara. Selain 5 perkara ini bukanlah dasar atau rukun daripada Islam. Ini penegasan bahwa Islam hanya terdiri atau berdasarkan pada 5 perkara ini. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu adalah mutlakul inqiyad secara bahasa ya, lugotan, yaitu mutlaknya mengikuti. Jadi setiap yang mengaku dan merasa dirinya adalah Islam maka harus mutlakul inqiyad, mutlak mengikuti apa yang ditentukan, apa yang menjadi tuntutan daripada Islam itu sendiri. Maka banyak yang mengatakan bahwa Islam tapi tidak mengikuti, mematuhi, maka disebut Islam KTP. Itu hanya istilah. Islam ya Islam, tidak ada yang namanya Islam KTP, Islam KK atau Islam akte lahir, tidak ada. Islam hanya satu, harus mutlakul inqiyad. Tapi kembali lagi, jika ada yang tidak mengikuti tuntutan ataupun ajaran-ajaran syariat, maka perlu dipertanyakan atau sudah pasti dipastikan Islamnya belum sempurna orang tersebut ya, karena ketika dia Islam harus mutlakul inqiyad, apapun yang menjadi ketentuannya harus diikuti, termasuk yang pertama ini yaitu syahadatu an la ilaha illallah,
meyakini, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun nantinya ada syahadat yang selanjutnya atau satu kesatuan, meskipun ada dua yang termasuk dalam syahadat ini. Yang pertama tadi la ilaha illallah, dan yang kedua adalah wa anna Muhammadar Rasulullah, meyakini dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini satu kesatuan. Jadi syahadat itu ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul, dan ini satu kesatuan menjadi rukun yang pertama daripada Islam, yaitu syahadat. Isinya la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, meyakini, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sehingga banyak atau ada ulama yang mengatakan keterangan lebih lanjutnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, apakah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersifat umum untuk seluruhnya, termasuk malaikat, termasuk nabi dan umat terdahulu. Ini ada perbedaan pendapat. Menurut Syekh Halimi dan Baihaqi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus untuk malaikat, hanya kepada umatnya. Tetapi Imam Suyuti dan Imam Taqiyuddin As-Subki, selain kepada umat manusia, juga Nabi Muhammad diutus kepada para malaikat. Dalam ketentuan berarti rahmatnya Allah yang berupa diturunkannya Nabi Muhammad ini berlaku juga kepada para malaikat. Kemudian As-Subki juga menambahkan, selain kepada umat Nabi, selain kepada para malaikat, Nabi Muhammad juga diutus atau sebagai nabi dari nabi-nabi yang terdahulu, termasuk umat-umatnya. Ini menurut As-Subki. Bahkan Syekh Al-Bazari menambahkan lagi, Nabi Muhammad diutus selain kepada umatnya, ditambah kepada para nabi yang terdahulu, ditambah kepada umat-umat nabi yang terdahulu, ditambah lagi juga Nabi Muhammad diutus untuk seluruh makhluk, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, gunung, lautan, dan seluruh makhluk Allah lainnya. Ini menurut Syekh Al-Bazari. Betapa mulianya dan betapa luasnya rahmat Allah berupa diturunkannya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, sehingga diutusnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk manusia, tetapi malaikat dan juga seluruh makhluk-makhluknya Allah. Kemudian lagi yang kedua, wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Ibadah sholat ini merupakan ibadah dohiroh yang paling utama, sehingga keparduan sholat ini menjadi keparduan yang paling utama dibanding dengan ibadah-ibadah fardu lainnya. Dan kesunahan-kesunahan sholat ini menjadi kesunahan-kesunahan yang paling utama dibanding
kesunahan-kesunahan lainnya. Dikarenakan sholat adalah ibadah dohiroh yang paling utama, sehingga mempengaruhi kefarduan sholat merupakan kefarduan yang paling utama dibanding kefarduan ibadah yang lainnya. Kesunahan-kesunahan sholat juga kesunahan-kesunahan yang paling utama dibanding kesunahan-kesunahan lainnya. Kemudian lagi, jika kita mau mendalami tentang pendapatnya Imam Nawawi Al-Bantani yang mensyarahinya, bahwa dalam sholat kita melakukan tafakur atau berpikir, kenapa sih ibadah badaniyah yaitu berupa sholat ini menjadi ibadah yang paling utama dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Yang perlu digarisbawahi adalah ibadah itu ada ibadah yang zohiroh dan ada ibadah yang kolbiyah. Sholat ini termasuk ibadah zohiroh. Yang tadi disebutkan bahwa ibadah sholat ibadah yang paling utama ini adalah ibadah zohiroh ya, atau ibadah badaniyah. Sementara ibadah kolbiyah atau ibadah hati ini tetap menjadi ibadah yang lebih utama daripada ibadah badaniyah, seperti bertafakur. Bertafakur ini merupakan ibadah kolbiyah dan tentunya lebih utama daripada ibadah badaniyah, karena disebutkan bahwa barang siapa yang bertafakur ini lebih utama daripada ibadah badaniyah. Berarti ibadah tafakur ini yaitu ibadah qalbiyah ini lebih utama. Dan bertafakur ini ada beberapa hal yang bisa untuk ditafakuri untuk menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita bertafakur tentang kekuasaan Allah. Yang pertama kali, tafakur yang utama adalah tafakur tentang kekuasaannya Allah. Kita mungkin merasa besar, tapi tidak ada apa-apanya jika kita dibandingkan dengan kekuasaannya Allah yang maha luas. Digambarkan menurut Gusmus Ki Haji Mustafa Bisri, kita ini kalau dilihat dari atas ya kecil, apalagi dilihat lebih atas lagi, seperti kita melihat peta atau bola dunia, maka dunia ini ya bulat, kecil, dan isi daripada dunia itu gunung-gunung tidak tampak, apalagi melihat manusia tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan bumi. Kemudian ada planet-planet yang lainnya, ada bulan, ada matahari. Melihat ke bawah ke bumi hanya berbentuk peta-peta. Manusia bahkan mungkin tidak terlihat karena saking kecilnya. Maka itu adalah kekuasaan Allah yang maha besar, mengatur bumi, mengatur
alam semesta, mengatur jagat raya. Jadi Allah maha besar dan kita kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Kemudian lagi yang kedua, bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah yang telah kita berikan. Kita terkadang suka merasa belum puas dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Padahal betapa banyak, betapa sungguh luar biasanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita menghirup udara, bagaimana kita tinggal di lingkungan yang luar biasa, dari keluarga yang luar biasa, bagaimana perjalanan hidup kita dari kecil sampai beranjak dewasa sampai hari ini. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan yang belum sempat kita syukuri, dan bahkan tidak mungkin bisa kita syukuri semuanya karena banyaknya. Maka sungguh kalau kita mau berpikir, sungguh besar dan sungguh banyak nikmat yang harus kita tafakuri. Kemudian lagi yang selanjutnya adalah bertafakur tentang janji-janji yang Allah berikan. Janji Allah kepada orang yang beriman, janji Allah kepada orang yang baik, yang menjalankan syariat, perintah, menjauhi larangan Allah. Janji-janji Allah kepada orang-orang yang sabar, janji Allah kepada orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Janji Allah innallaha la yukhliful mi'ad, Allah pasti tidak akan menyalahi janjinya. Betapa banyaknya janji-janji Allah, dan kita yakin janji Allah itu pasti akan terjadi, namun kita mengabaikannya. Kemudian lagi tafakur yang selanjutnya adalah tentang ancaman Allah. Betapa berat, betapa banyak, betapa ancaman Allah itu nyata. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun ancaman Allah itu akan kita rasakan karena kita sendiri yang mengerjakannya. Allah sudah peringatkan, Allah sudah beri ancaman, maka seharusnya kita menjaga ancaman Allah agar jangan sampai itu terjadi, dengan menjauhi apa-apa yang telah dijelaskan, telah diterangkan oleh para ulama, para ustadz, para kiai. Ancaman bagaimana orang yang memakan harta anak yatim, naudzubillah. Ancaman bagaimana bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ancaman kepada mereka yang bermaksiat, yang berbuat dosa, pasti akan ada balasannya. Dan yang terakhir yaitu bertafakur tentang kekhilafan, kecerobohan, kesalahan dan kelalaian kita. Karena kita mungkin menganggapnya kecil, karena kita mungkin menganggapnya biasa, karena kita mungkin menganggapnya anggapan-anggapan, menganggap kesalahan itu sebagai hal yang biasa dan hal yang kecil, bahkan hal yang lumrah, bahkan orang lain pun sama melakukan itu. Ini yang menjadikan
dosa itu menjadi besar. Ini yang menjadikan kesalahan itu sulit untuk diakui, yang menjadikan dosa itu tidak akan diampuni karena tidak merasa bersalah. Maka ketika melakukan kesalahan, kekhilafan, ikutilah, segeralah untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan setelah melakukan kesalahan tadi akan menghapusnya. Semoga saja kita segera sadar ketika kita mengalami kekhilafan, kesalahan dan kecerobohan, sehingga Allah akan segera mengampuni kita sebelum terlambat dan sebelum Allah menegur kita. Karena ketika kita sudah mampu untuk bertafakur, maka yang ada hanyalah rasa bahagia, rasa sayang dan rasa cinta. Karena yang Allah berikan itu kepada kita adalah kasih sayangnya yang sangat luar biasa, sehingga jika kita merasa mencintai Allah, jika kita merasa memberikan seluruhnya untuk Allah, maka buktikan dan tumbuhkan perasaan itu dengan cara yang pertama. Ketika kita ingin menumbuhkan rasa cinta dan cinta sudah ada, yaitu cinta kepada Allah, maka kita akan pertama selalu memuji-muji Allah. Ketika kita senang untuk memuji Allah ataupun membiasakan diri untuk memuji Allah, ya Allah, ya Rahman, Maha Pengasih, ya Rahim, Maha Penyayang, maka itu akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua adalah kita akan merasa dan harus berbuat baik kepada Allah, sebagaimana Allah selalu berbuat baik kepada kita. Jika kita belum bisa untuk berbuat baik kepada Allah, maka rasakanlah kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Sungguh banyak, sungguh luar biasa betapa baiknya Allah. Kemudian lagi yang ketiga, kita akan merasakan bahwa Allah itu pasti tidak ada bandingannya. Jika kita sudah mampu merasakan bahwa Allah itu sungguh tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya, maka itu sudah muncul dan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Kemudian lagi kita akan merasa bahwa apa yang Allah tuntut dari kita itu sedikit sekali, sedikit sekali. Apa sih yang Allah tuntut dari kita? Secara syariat saja Allah itu hanya menuntut kita sholat, puasa, zakat, haji, jika mampu. Maka ketika kita merasa bahwa sedikit sekali sih tuntutan dari Allah, insya Allah yang sangat luar biasa, tapi hanya sedikit yang Ia tuntut dari kita,
ya sungguh luar biasa. Sementara jika dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah anugerahkan, sungguh tuntutan Allah yang sedikit ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Bayangkan apa yang Allah tuntut dari kita. Tidak ada. Semuanya justru kembali kepada kita. Allah menuntut kita untuk sholat, ya kembali kepada kita, untuk kita. Allah menuntut kita untuk puasa, zakat, bahkan haji, ya kembali untuk kita, kembali untuk kita. Allah hanya menuntut laksanakan apa yang sudah menjadi kewajibanmu, dan itu pun sedikit sekali. Maka sungguh jika kita meninggalkan apa yang sebenarnya akan kembali kepada kita, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa jika kita tidak melakukannya. Kemudian lagi kita akan takut jika Allah berpaling dan menjauhi kita. Jangan sampai Allah berpaling dan menjauhi kita sehingga kita akan merasa jauh darinya. Kemudian lagi kita akan merasa butuh. Allah tidak akan mengejar ataupun Allah tidak akan menjauh jika kita merasa butuh. Maka Allah pun akan mendekati kita karena kita membutuhkannya. Jika kita tidak merasa butuh atau kita merasa bahwa egois, kita sendiri bisa, kita sendiri mampu, ya ini tidak akan ada muncul rasa cinta. Kemudian lagi kita akan lebih sering untuk berzikir dan menyebut nama Allah. Ada getaran tersendiri dalam hati ketika sesuatu yang kita cintai kita sebut namanya. Maka sering-seringlah menyebut dan berzikir kepada Allah. Kemudian lagi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, timbulkanlah rasa suka dan senang dalam menjalankannya. Kemudian lagi kita akan merasa senang pula ketika ada orang lain yang menyebut nama sesuatu yang kita senangi. Nah, ini sudah muncul dan tumbuh rasa cinta. Ketika kita menyebut namanya kita senang, dan ketika ada orang lain yang menyebut namanya, kita juga pasti akan merasa senang. Ketika kita mendengar orang lain menyebut namanya, maka kita pun akan merasa senang. Dan yang terakhir adalah kita akan selalu berusaha menyenangkan orang yang menyenangi Allah. Kita akan memberikan yang terbaik kepada orang yang berbuat baik kepada Allah. Kita akan menolong orang yang menolong Allah, dalam artian
semua yang berhubungan dengan Allah, kita pun akan merasakan bahwa apapun yang menjadi atau berkaitan dengan Allah akan ingin selalu memberikan yang terbaik baginya. Dan semoga rasa cinta kita kepada Allah bisa tumbuh dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi, rukun Islam yang selanjutnya yaitu itauz zakat, memberikan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa mustahik zakat atau orang yang berhak untuk diberikan zakat itu ada 8. Yang pertama fakir yang tidak punya penghasilan untuk mencukupi dirinya. Yang kedua miskin, punya pekerjaan, punya penghasilan tetapi belum mencukupi kebutuhan. Yang ketiga adalah amil, orang yang mengelola zakat, termasuk yang mengumpulkan, yang mencatat, yang membagikan, itu amil, dan harus mendapat lisensi atau penunjukan langsung dari pimpinan atau orang yang menguasai wilayah tersebut. Kemudian lagi yang keempat ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian lagi yang kelima adalah budak mukatab ya. Maka selain budak mukatab ini tidak boleh diberikan zakat. Budak mukatab ini jika masih ada ya, yaitu budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk bisa memerdekakan dirinya. Dia punya tanggungan untuk membebaskan dirinya, yaitu dengan melakukan perjanjian. Maka budak mukatab ini boleh untuk menerima zakat. Selain budak mukatab ini tidak boleh mendapat bagian daripada zakat. Kemudian yang keenam ghorim, orang yang punya banyak tanggungan hutang. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil atau musafir yang sedang dalam perjalanan. Dari ke-8 mustahik ini disyaratkan harus beragama Islam, kemudian merdeka seperti yang tadi disebutkan, termasuk budak mukatab. Ini pengecualian, selain budak mukatab maka tidak boleh diberikan zakat. Maka budak mukatab inilah yang hanya boleh untuk diberikan zakat. Budak-budak lainnya tidak boleh karena status mustahik zakat harus merdeka. Kemudian yang ketiga, syarat dari mustahik zakat adalah bukan keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian yang keempat, wa saumu Ramadan, yaitu berpuasa. Puasa ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad berpuasa 9 kali, berarti 9 tahun. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur 40. Pada tahun kedua berarti nabi umur 42 tahun. Tahun kedua Hijriah ya, bukan tahun kedua. Tahun kedua Hijriah. Kemudian Nabi hanya berpuasa 9 kali, berarti 9 tahun.
Dan dari 9 kali puasa Ramadan yang beliau jalani, beliau sempurna menjalankan ibadah puasa hanya 1 kali. Yang 8-nya beliau pernah berbuka, beliau melakukan perjalanan dan sebagainya, sehingga ini bisa dijadikan sebagai wawasan kita dan para ulama ahli fikih memutuskan, sehingga ada beberapa hal yang menjadi rukhsah atau keringanan bagi orang yang berpuasa. Kemudian lagi yang terakhir adalah wahijul baiti man istatoha ilaihi sabila, yaitu berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu, terutama dalam perjalanannya, mampu dalam biayanya, mampu di perjalanannya, dari mulai berangkat sampai kembali pulang. Baik itu yang ditinggalkan tetap mendapatkan kewajiban, tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Nah, ini yang disebut dengan man istatoha. Semua nabi itu pernah melakukan ibadah haji. Bahkan Nabi Adam pun melaksanakan ibadah haji. Nabi-nabi terdahulu semua, tidak ada nabi satupun yang tidak pernah melakukan ibadah haji. Maka Nabi Muhammad menyempurnakan rukun Islam ini dengan melakukan ibadah haji sebagai kesempurnaan Islamnya. Walaupun ada yang mengatakan ada 2 nabi yang belum sempat untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu Nabi Hud dan Nabi Soleh. Tetapi ada yang mengatakan, ulama mayoritas semua nabi pun melaksanakan ibadah haji. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita bisa menyempurnakan Islam kita, dari mulai saksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.